Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Lintang Zeni S, SIKOM, MIKOM, selaku dosen atau tutor pengampu mata kuliah Public Speaking. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dari seluruh tanah air yang telah hadir pada pertemuan Zoom pada malam hari ini. Hadirin sekalian, pernahkah teman-teman melihat sebuah video tokoh terkenal yang tampak berbicara hal yang kontroversial, padahal ternyata video itu palsu atau fake? Atau pernahkah membaca berita viral yang ternyata hanya hasil rekayasa dari pihak yang tidak bertanggung jawab? Fenomena seperti itu semakin marak di era digital, terutama sejak kemunculan Artificial Intelligence atau AI. Teknologi yang seharusnya membantu manusia justru kini digunakan untuk membuat kebohongan terlihat nyata. Maka dari itu pada malam hari ini izinkan saya untuk bicara tentang navigasi era informasi, membedakan fakta dan fiksi di era di tengah gempuran hoax berbasis AI. Pidato ini bertujuan untuk membuka mata kita semua agar kita lebih kritis dan tidak mudah percaya dan mampu memfilter setiap informasi yang kita terima sebelum membagikannya. Mari kita mulai dengan sebuah fakta. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, hingga Agustus tahun 2023 terdapat lebih dari 11.857 isu hoax yang beredar di dunia digital Indonesia. Bahkan selama 2 bulan masa pemilu tahun 2024, Kominfo mencatat terdapat 325 isu hoax politik yang beredar di media sosial. Angka ini menunjukkan bahwa hoax bukan sekedar gangguan kecil, tetapi ancaman nyata bagi kehidupan sosial dan demokrasi di Indonesia. Namun, yang lebih berbahaya adalah bentuk baru dari hoax, yang kini memanfaatkan artificial intelligence. Jika dulu hoax berupa tulisan dan foto editan, tetapi kini kita menghadapi fenomena deepfake video atau audio yang dapat meniru wajah dan suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang luar biasa. Sebuah laporan dari Forbes menyebutkan bahwa terdapat kasus deepfake yang meningkat 10 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun, yaitu di antara tahun 2022 dan tahun 2023. Cukup dengan satu foto dan beberapa detik rekaman suara, seseorang bisa diciptakan untuk mengatakan hal yang sama sekali tidak ia pernah ucapkan. Bayangkan bahayanya. Informasi palsu seperti ini bisa menghancurkan reputasi seseorang, mengacukan opini publik, bahkan memicu konflik sosial. Secara psikologis, hoax berbasis AI menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di tengah masyarakat. Kita menjadi sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sementara secara sosial, hoax mampu memecah belah masyarakat, membangun kebencian, dan menumbuhkan rasa ketidakpastian atau ketidakpercayaan di dalam lembaga-lembaga resmi. Ironisnya, kemampuan literasi digital masyarakat kita masih belum ideal. Menurut data literasi Indeks Digital Indonesia, pada tahun 2023, skor kita baru mencapai 3,54 dari 5 yang masuk ke dalam kategori sedang. Artinya, meski kita adalah digital native, generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, namun belum tentu kita benar-benar paham cara menggunakan teknologi secara aman dan kritis. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan?
Kuncinya hanya ada pada satu prinsip: saring sebelum sharing. Terdapat 3 langkah praktis yang bisa kita terapkan setiap hari agar kita terhindar dari hoax berbasis AI. Yang pertama adalah periksa sumbernya. Pastikan berita berasal dari media resmi atau lembaga yang kredibel. Yang kedua, periksa faktanya. Gunakan situs pemeriksa fakta seperti turnbackhoax.id atau portal resmi dari Kominfo. Dan yang terakhir adalah periksa konteksnya. Jangan langsung percaya dengan potongan video atau gambar tanpa melihat peristiwanya secara utuh. Langkah sederhana ini, jika dilakukan oleh banyak orang, bisa menjadi tameng yang kuat untuk melawan penyebaran hoax. Hadirin sekalian, teknologi AI ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang luar biasa untuk kemajuan manusia, namun juga bisa berubah menjadi senjata yang berbahaya jika digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, kita punya peran penting. Kita harus menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bijak secara moral dan sosial. Di era banjir informasi ini, skeptisme bukan lagi hal tidak percaya atau bukan berarti tidak percaya, melainkan tanda bahwa kita berpikir sebelum bertindak. Ingatlah selalu, satu klik share bisa menyebarkan kebenaran atau justru menambah kekacauan. Pilihlah dengan bijak. Mari kita menjadi navigator yang mampu menuntun masyarakat menuju literasi digital yang lebih sehat dan beretika. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa membuka mata kita untuk lebih kritis dan lebih untuk berhati-hati dalam menyaring berita sebelum membagikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam.